Saya tutup mata lagi. Terus saya dengar suara di situ. Saya dengar suara. Dia Yesus, dia bilang gitu. Saya kan kaget. Suara di mana nih? Di hati nih? Atau audible? Audible saya dengar. Suaranya dia Yesus. Iya, dia bilang dia Yesus, dia bilang gitu. Wow. Kan saya kaget. Aduh. Nah, tapi sebelum saya sadar, maksudnya dengan kekagetannya saya itu, nah tiba-tiba saya ngerasa tuh kayak apa ya? Damai sejahtera banget gitu. Sukacita banget gitu. Terus enak yang ngadem di gereja ya rupanya. Sahabat kopi, kembali ke Billy's Coffee Table bersama Billy Lantang. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kenapa saya sebut istimewa? Karena kita dari keturunan yang sama. Namanya Ibu Rani Santi. Haleluya. Panggilannya Santi ya? Ya. Oke. Santi, sebelum kita mulai, ini di depan kita ada kopi Robusta dari Lampung. Ya. Ya, suka kopi kan? Nah, ya. Ini rasanya pahit. Dan ini kopi tubruk ya, ditubrukin gitu sama air ya. Kita seruput dulu dong sebelum mulai ya. Asik. Siap. Enak. Oke. Santi, kita ini kalau ditarik-tarik nenek moyangnya mungkin sama kali ya. Ya, betul. Karena kita sama-sama India. Ya. Mungkin ada yang belum tahu kan, gue India loh. Jadi nyokap mama nih India, nyokap gue India, dan opa oma gue itu datang dari kota Mumbai ke Jawa Timur, ke Pasuruan, itu kira-kira tahun 1920-an. Mereka sebagai ekspatriat kerja di pabrik rokok sebagai akuntan. Terus akhirnya opa oma gue ini keluar dari situ dan mereka dapat panggilan Tuhan untuk mendirikan gereja di Batu Malang saat itu. Uniknya memang waktu mereka datang mereka sudah sebagai orang Kristen gitu ya datang ke sini sebagai ekspatriat. Jadi mama lahir di Batu Malang, terus kemudian mama pindah ke Jakarta tahun 60-an. Ketemu papa orang Manado, makanya nama gue Billy Lantang ya kan. Oh, iya. Cuman kan aneh bagi orang Manado, kok lantang gelap gitu kulitnya gitu ya, karena setengahnya India gitu. Iya. Jadi mama papa nih nyanyi dulu di paduan suara namanya GPDI Ketapang. Nah, mereka nyanyi di paduan suara tahun 60-an, lihat-lihatan, jatuh cinta, menikah, lahirlah gue gitu ya. Siap. Jadi itu cikal bakal gue gitu. Kalau Santi gimana? Orang tua dari sana juga atau gimana? Keturunan si kakek yang dari sana. Oh, kakek dari sana. Oh, sama lah sama gue ya, kakek Iya, dari sana. Cuman mereka ya kalau kita bilang ya kayak local Indian gitu lah. Local Indian. Jadi orang tua juga udah lahir di sini. Oke. Ya aku juga lahir Lahir di Jakarta. Jadi orang Jakarta nih ya. Iya, iya. Can you speak Tamil atau Sindhi atau apa gitu? Bisa nggak bisa. Gak bisa. Tapi orang tua ngomong apa? Sesama orang tua. Bahasanya. Indonesia. Bahasa Indonesia? Not even English. Ya English mix. Oh, mix English sama Indonesia. Oh, nggak pernah bisa, bahasa lokal. Mama bisa bahasa Tamil bisa. Siapa? Mama? Mama bisa. Oke, tapi Santi nggak bisa nih. Dulu kalau disuruh belajar males kata, soalnya susah. Iya. Dan waktu growing up nggak pernah sekolah di sekolah India. Kan ada kan kayak Gandhi, sekolah-sekolah gitu. Dulu sempet pengen dimasukin ke Gandhi. Cuman kalau dulu itu kayaknya kita mesti WNA deh. Sementara kita udah WNI. Oh, karena udah WNI jadi nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Plus juga kalau Gandhi bahasa Inggris ya. Iya. Bukan bahasa India kan. Iya. Jadi kita India KTP kan ya. India Jakarta nih kita ya. Asik. Jarang nih gue ketemu tamu kayak begini nih. Santi, gue dengar Santi ini punya sebuah perjumpaan dengan Tuhan dalam hidup yang sangat-sangat berkesan. Yeah. Sampai akhirnya it totally change your life. Yes. Ya. Dan gue bisa lihat sih dari matanya berbinar-binar gitu ya. Ada sesuatu, ada light inside of you gitu ya. Yes. Boleh nggak ceritain gitu kisahnya gimana? Awal perjumpaan gitunya. Iya. Jadi waktu itu aku lagi di Kelapa Gading gitu. Karena kan papa sudah meninggal. Jadi kita dari Gading Serpong itu untuk sementara aku tinggal di Kelapa Gading. Oke. Karena nemenin adik-adikku gitu ya. Nah terus jadi husbandku dulu datangnya cuma pas weekend doang. Nah jadi sekali itu pas weekend itu pas hari Minggu sih. Iya.
kita tuh punya planning untuk ke mall daerah Karawaci gitu. Oke. Nah, kebetulan mobilku tuh diparkir di depan rumah gitu. Tidak dimasukin ke garasi. Nah, waktu saya mau pergi kita pagi-pagi mau pergi ke Karawaci itu, saya pas buka mobil kok mobilnya tuh pas di tempat saya duduknya itu lembab, basah gitu. Oke. Padahal saya nggak tahu entah hujan tapi yang lain-lain semua kering. Di situ aja basah. Iya, saya punya aja yang basah. That's sampai weird. di bawah-bawah tuh karpet basah gitu. Terus Dan nggak kelihatan ada yang bocor atau apa kena hujan, nggak ada. Rapet semua, jendela Wow. semua rapet gitu. Oh. Terus kata suami saya, udahlah nggak apa-apa, kita jalan aja. Kamu buka kaca, dia bilang gitu. Saya bilang Ini di passenger side atau di tempat driver side? passenger. Passenger side. Iya. Oke. Terus saya bilang ini dari Kelapa Gading ke Karawaci itu bukan singkat ya. Iya, Saya iya, bilang. Kita disuruh buka kaca, kembung saya bilang. Iya. Lewat tol pula. Iya, Iya. itu rambut udah nggak karu-karuan. Ah. Enggak, saya nggak mau. Saya bilang tunggu aja di sini. Saya bilang Iya. sebentar saya pinjem mobil adik saya Oke. bilang gitu. Kan kebetulan adik saya udah ke gereja gitu. Oke. Jarak dari rumah ke gereja itu nggak terlalu jauh sih. Saya jalan kaki gitu ya. Tunggu aja. Nanti saya jalan kaki. Kebetulan gerejanya belum mulai. Dia kan di ruko-ruko gitu. Saya lihat adik saya sama temennya lagi ngobrol di depan ruko. Oke. Saya bilang tukar mobil dong. Saya bilang gitu. Saya bilang mobil basah gitu. Saya cerita semua. Aduh mobilnya lagi dipakai kebetulan sama keponakan temannya itu untuk nganter catering gitu. Tapi deket kok. Tunggu aja lah sebentar dia bilang gitu. Oh ya udah deh saya bilang gitu. Berarti ini hari Minggu ya? Hari Minggu. Kejadiannya. Iya. Terus pas saya ngobrol-ngobrol di depan, temennya itu bilang, San, kamu ngadem aja di dalam kayak gitu. Soalnya Dalam gereja. iya, mungkin dilihat saya udah panas, saya kan nggak tahan panas gitu ya. Iya. Kamu ngadem aja di dalam katanya. Terus saya tanya, emang boleh? Saya bilang gitu. Saya kan beda gitu Iya, ya. beda agama. Boleh nggak gue masuk gitu ya? Takutnya saya disuruh keluar Ntar lagi. gue sambar petir lagi di dalam. Iya. Tapi benernya kesamber juga. Wah, kesambar juga akhirnya. Wow, gimana tuh? Iya. Jadi pas saya duduk di dalam, saya lihat gitu, memang orang lagi seliweran sibuk gitu loh, mempersiapkan untuk ibadah gitu. Bangku semua sih masih kosong gitu. Saya memilih duduk di paling belakang, paling pojok. Kenapa? Supaya orang tuh tidak melihat keberadaan saya, jadi nggak nanti takutnya, hai kamu dari mana apa? Aku nggak tahu jawab apa kan gitu. Saya takut. Ya, dan ini bukan untuk ibadah, duduk untuk ngadem. Iya. Ya. Saya duduk di pojok gitu. Terus saya bilang gini, aduh ini orang udah mulai lalu lalang, nanti kalau saya ditanya bingung juga. Saya tutup mata di situ. Saya tutup mata, saya nunduk begini gitu loh. Maksudnya supaya orang pikir lagi berdoa kali. Biar gak ditanya-tanya. Iya. Terus Secara Santi mukanya muka India banget nih. Beda. pasti orang nanya gitu Iya. kan. Terus pas saya duduk-duduk, saya tutup mata, saya berasa ada yang duduk di sebelah saya. Gitu loh. Oh. Saya bilang, aduh, saya ngebatin nih. Kenapa sih harus duduk di sebelah saya? Saya bilang gitu. Itu depan kosong, di sana kosong. Kenapa harus sebelah saya gitu? Aduh, saya bilang gitu. Nih orang nggak ada kerjaan. Gitu. Terus saya buka mata dikit, saya pengen tahu siapa di sebelah saya. Maksudnya kenapa harus duduk pas di sebelah? Kenapa nggak skip sebelahnya satu lagi gitu ya? Gitu. Secara masih banyak yang kosong gitu kan? Gitu. Terus pas saya duduk gitu, saya buka mata sedikit, saya ngeliat bagian sini ke bawah gitu, dia seperti pakai kayak jubah gitu ya, pakai jubah. Ini waktu lagi ngintip nih? Iya. Oh. Jadi saya ngeliat memang ada yang duduk. Saya ngeliat dari sini dia pakai jubah. Warnanya itu kalau kita bilang putih juga enggak, tapi memang agak kayak shimmering gitu, agak kayak silver. Bagus sekali tuh bahan, saya nggak pernah lihat lah di toko bahan kayak gitu. Terlalu secara bagus. kita orang India tahu bahan ya, tahu kain kita kan. Iya. Ya pokoknya bagus banget saya bilang. Tapi kan saya nggak ngerti waktu itu, karena begitu saya lihat jubah begitu, oh perempuan, saya cuma gitu, pikiran saya kan gitu. Exactly ya. Saya tutup mata lagi. Terus saya dengar suara di situ. Saya dengar suara, dia Yesus, dia bilang gitu. Saya kan kaget. Suara di mana nih? Di hati nih? Atau audible? Audible saya dengar. Suaranya dia Yesus. Iya, dia bilang dia Yesus, dia bilang gitu. Wow. Saya kaget. Aduh. Nah, tapi sebelum saya sadar, maksudnya dengan kekagetannya saya itu,
Nah tiba-tiba saya ngerasa tuh kayak apa ya, damai sejahtera banget gitu, sukacita banget gitu. Terus Enak yang ngadem di gereja ya rupanya. dan sejuk banget Sejuk, gitu, iya, sejuk iya, iya. banget. Dan Wow. saya tuh nggak pernah ngerasain selama yang dulu-dulu Iya. situasi seperti itu gitu. Hmm. Wah luar biasa. Jadi kayak ada sesuatu something yang bergelora gitu. Wow. Dan aku tuh ngerasa kayak seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Oh ya? Jadi kayak seperti ditusuk masuk gitu. Terus dia berjalan semua terus berjalan gitu kayak gitu. Jadi kayak orang nggak bisa. Wow, kayak orang diinfus sama sesuatu, sama vitamin C kali ya? Iya kali gitu. Iya. Seperti itu. Gitu. Wah, saya bilang gitu. Tapi begitu saya mau lihat lagi ke sebelah, kosong. Wow. Udah nggak ada. Tadi pas buka mata ada jubah, sekarang pas ngintip lagi udah nggak ada orang. Nggak ada. Dan nggak sempet lihat mukanya. Enggak. Wow. Enggak. Saya nggak sempat. Nah, terus saya keluar, saya lihat, saya pertama memandang ke sekeliling gereja gitu ya. Nggak ada yang pakai baju kayak gitu. Saya cepat-cepat keluar juga nggak ada, dan adik saya juga nggak ngeliat siapa-siapa gitu. Sempat kasih tahu adik? Iya, gitu. Nggak ada siapa-siapa gitu. Saya juga kaget. Tapi saya terlalu excited gitu, terlalu gembira banget, sukacita banget. Terus saya pamit pulang gitu. Saya bilang udah mobil urusan nanti aja. Jadi nggak jadi ngambil mobil nih ya? Nggak nunggu mobil? Saya nggak nunggu juga. Pulang excited. Iya. Dan sepanjang jalan itu rasanya tuh ya cuman karena takut dibilang kita orang gila aja ya. Saya rasanya pengen nyanyi, pengen nari. Padahal juga nggak tahu nyanyinya apa amazing. gitu. Wow. Gitu. Pengen nari tapi nggak ngerti gitu. Cuman pokoknya wah terlalu bergelora di dalam gitu. Terus saya pulang, saya lihat suami saya lagi duduk di depan pegang koran. Saya baru inget mobil gitu. Oh iya mobilnya ya, saya bilang nih. Terus ya udah saya ngarang aja bilang, mobilnya nanti ya lagi dipinjem, saya bilang gitu. Terus saya ngomong, minggu depan aku mau ke gereja loh, aku bilang gitu. Nah gitu. Terus dia mandang saya, kamu udah gila ya? Dia bilang gitu. Iya. Pasti. Kamu udah gila? Ya pengen aja, pengen lihat-lihat, saya bilang gitu gitu. Terus di situ saya mulai sadar gitu. Dengan kata yang dia bilang, kamu udah gila ya, itu berarti dia tidak setuju. Jadi ada penolakan gitu. Ya udah, tapi saya kan waktu itu udah terlalu excited banget, terlalu gembira banget. Saya udah nggak peduli juga. Gitu. Karena ngerasain sesuatu yang nggak pernah dirasain sebelumnya. Sangat gitu. Bener-bener ya itu pertama dalam hidup gitu. Ya terus akhirnya saya mikir gini, minggu depan saya mau berangkat, tetap mau ke gereja gitu. Jadi tapi saya juga berpikir ini, kalau ada dia gimana sih mau berangkatnya gitu, nggak bisa kan. Akhirnya. Tunggu, tadi jadi ke Karawaci nggak tuh airnya? Pakai mobil yang basah itu? Enggak. Nggak jadi? Enggak, akunya enggak. Dianya sih mau pergi. Oh, dia pergi. Oke. Saya sibuk dengan dengan kegembiraan saya gitu. Saya udah males gitu, perginya udah males gitu. Jadi terus saya mulai berpikir gimana caranya supaya minggu depan tuh saya bisa ke gereja. Iya. Saya berdoa tiap hari. Jadi hari Senin sampai hari Jumat tuh saya berdoa. Tuhan tolong supaya dia jangan datang hari Sabtu sama Minggu. Oh, ya karena dia kerja terus dia cuma pulang seminggu sekali itu. Iya. Supaya dia jangan datang hari Sabtu atau Minggu, dia jangan datang. Karena saya mau ke gereja. Gitu. Itu tiap hari Senin sama Jumat doa saya seperti itu. Gitu. Tapi memang itu kan doanya saya, keinginannya saya. Tapi Tuhan gak mau caranya seperti itu. Gitu. Wow. Jadi dia datang juga? Datang. Waktu saya lihat dia datang, saya lemes. Ya datang, kok doanya nggak dikabulin ya, saya mikir gitu. Terus selama ini udah sempat ngomong sama your sister nggak mau ke gereja? Udah sempat ngomong sama dia? Udah. Dia excited juga dong berarti ya? Iya. And did you tell her apa yang terjadi di dalam gedung gereja pas lagi ngadem itu? Udah. Belum? Oh udah juga? Udah. Oh wow, oke. Gitu. Malah kalau seingat saya pokoknya abis itu minggu depannya itu saya malah pergi ke mall, saya beli Alkitab langsung. Langsung? Iya. Dan langsung baca? Iya. Wow, baca dari mana tuh? Kalau boleh tahu, yang pertama kali dibaca yang mana? Saya ingat, tapi saya kalau mau baca aja saya dulu. Gitu. Dan senang bacanya? Sangat. Iya. Sangat. Gitu. Karena ada beberapa ayat kalau dibaca bingung loh. Tapi saya silsilah, ini namanya ini. Oh itu yang di awal-awal. Iya itu memang pusing saya. Iya. Itu betul. Iya. Ya itu gitu. Jadi
Minggu depannya itu saya nggak jadi ke gereja, Karena takut. Hmm. tapi dorongan di hati itu saya udah nggak bisa pendam lagi. Saya harus berangkat, saya bilang, saya harus pergi. Apapun caranya saya harus berangkat, saya bilang. Ini dorongan ini karena ada sebuah perasaan yang tadinya kosong diisi dengan perjumpaan di hari itu pas lagi ngadem, Iya. yang nggak pernah dirasakan sebelumnya sampai memberikan dorongan yang luar biasa harus ke sana lagi, gitu ya. Oke. Terus. Terus minggu berikutnya lagi dia datang. Dia bilang, ya udah saya terobos aja, saya bilang gitu. Saya harus berangkat. Not this time. Saya harus Iya. berangkat ya. Iya. Oke. Jadi saya waktu itu bilang saya mau ke gereja. Oh, saya mau nemenin adik saya. Saya alasan gitu. Saya mau nemenin adik saya bilang gitu. Terus ya udah saya berangkat ke gereja. Ya, senang banget saya bisa ke gereja. Gak dilarang? Dia diem. Oke. Dia diem. No Karena resistance, nothing. dia diem dulu, tapi dia menyimpan kemarahan. Oke. Dia menyimpan kemarahan karena dia juga gak bisa terlalu banyak bertindak karena itu kan di rumah papa saya. Oke, I see. Ada adik saya. Ya, ya. Terus saya ke gereja, saya seneng, saya suka cita, dan saya tuh semakin menjadi-jadi kepingin dibaptis. Wow, secepat itu ya? Saya udah gak bilang, saya gak bisa tunda lagi. Iya. Jadi waktu yang kedua kali ke gereja yang beneran itu, akhirnya terima Yesusnya di situ, mulai Belum. percaya. Oh belum. Belum. Oke. Saya masih kan kalau kita sebelum dibaptis tuh kan ada kita pelajarannya dulu Iya, kan. Gitu. iya. Jadi saya ikut belajar di gerejanya adik saya. Saya belajar dulu waktu itu berapa? Gak lama sih gitu. Terus saya bilang saya mau dibaptis gitu kan. Wah dia tuh, dia marah banget. Dia marah. Dia bilang gini. Kamu tuh udah dihipnotis orang kayaknya. Dia bilang gitu. Saya bilang gitu. Itu pasti kamu dihipnotis katanya. Kamu lihatlah nanti, dia bilang gitu. Semua hartamu akan diambil mereka, dia bilang gitu. Wow, dia punya prasangka seperti itu. Iya. Iya. Semua akan diambil mereka harta-hartamu. Sekarang aja kamu sudah berubah, dia bilang gitu. Tapi saya nggak. Kalau goyang sih pikiran itu adalah namanya tuh masukan kan. Saya pasti berpikir. Iya. Tapi terlalu besar cinta saya gitu sama Yesus, ya sudah saya kesampingkan. Saya tetap jalan baptis. Saya akhirnya saya dibaptis waktu itu kira-kira sore kalau nggak salah saya dibaptis di Cempaka Putih itu ya. Itu rumah gue di situ. Kita belum kenal waktu itu. Belum kenal, gue di rumah Cempaka Putih itu. Ini tahun berapa nih? Aduh, tahun berapa ya? Kayak 2000 mungkin 4 atau 3 gitu ya. Oh ya, oke. Sekitar gitu ya. Karena papa saya meninggal 2002, beberapa bulan dari itu saya memutuskan itu. Oke. Saya dibaptis, waktu pulang dia ngelihat saya sudah dibaptis kan kalau dibaptis rambut masih basah-basah gitu ya. Saya ngelihat muka dia itu. Dia nggak nanya, kenapa nih nyebur atau berenang atau hujanan? Dia udah tahu. Udah tahu? Kan saya mau dibaptis saya bilang. Oh udah bilang, oke. Gitu. Ya. Pulang dia cuma nahan gitu karena mungkin dia sungkan sama adik saya atau apa gitu. Dia sungkan ya udah. Terus disitulah mulai terjadi pergolakan. Itu awalnya dari semua dari situ gitu. Dan kayak intimidasi, penganiayaan itu sudah mulai di situ. Penganiayaan? Ya. I mean fisik nih? Ada. Wow. Ada. Wow. Cuman dia kalau fisik dia tidak terlalu begitu sering dan berani. Iya. Karena dia tahu pasti adik saya nggak akan tinggal diam. Gitu. Iya. Dan wow, jadi ngalamin itu ya? Ngalamin. Saya ngalamin dan dia juga kalau fisik dia tidak terlalu berani maksudnya berlebihan. Karena kalau memang itu terjadi secara berlebihan, pasti saya akan menggugat dia atau apa. Dia akan kehilangan semuanya. Itu yang dia takutin. Iya. Itu. Wow. Terus akhirnya pernikahannya gimana? Kalau dia bilang sih kalau mau cerai, dia bersedia dia mau ceraikan saya. Tapi dia minta berapa persen, sebagian dari harta papa saya. Gitu. Saya bingung. Saya bingung. Kok kita mesti kasih kamu gitu loh. Dari mana hukumnya gitu. Saya nggak ngerti gitu. Saya bilang nggak bisa, saya bilang itu. Karena rumah yang kita tempatin pun itu kan pemberian papa saya. Gitu.
kayak gimana kita kasih sama kamu kan gitu. Itu yang membuat saya sih tidak pernah menggugat cerai, saya tidak pernah. Saya diam aja dan itu berjalan. Jadi kita tuh di rumah itu tinggal satu atap ya seperti dua orang asing gitu. Jadi ya ngomong sekedarnya, ngobrol artinya itu. Tapi tidak ada maksudnya kayak hubungan yang seperti layaknya suami istri itu tidak ada. Gitu. Dan setiap kalau ada saya di rumah itu, padahal saya juga nggak ngapa-ngapain ya, kayak kita lagi nonton TV gitu ya. Dia kayak terusik sih, sangat terusik sama saya. Iya. Terus kemudian setelah melewati itu semuanya, sampai hari ini, itu kan perjumpaan di sekitar tahun 2004 tadi dibilang. Sampai hari ini kasih itu atau pengalaman itu gimana tuh berdampaknya? Karena kan gini, banyak orang mengalami sebuah perjumpaan, mengalami sebuah kasih mula-mula, tapi dengan berjalannya waktu luntur kasih mula-mula itu. Ada yang akhirnya udah biasa aja lah, apalagi ngalamin proses hidup yang berat di depan dia. Apalagi tadi dibilang sampai fisik segala macam gitu ya. Banyak orang yang akhirnya mikir, gue kenal sama Yesus kayak begini aja, ternyata hidup gue maksudnya tambah susah, tambah gak enak, tambah ngalamin aniaya kayak begitu-begitu. Itu gimana tuh ngadapin pikiran itu saat itu? Sempet sih dimasukin satu pikiran sama dia, kayaknya kamu semenjak menerima Yesus bukannya semakin maju, semakin mundur. Kamu semakin miskin, dia bilang gitu. Miskin dalam arti apa nih? Materi. Oke. Artinya tidak semakin kaya kamu gitu. Tapi waktu itu saya berpikir, saya sempat ngomong juga sih, sebenarnya bukan karena saya menerima Yesus saya miskin, saya bilang gitu. Tapi karena kamu morotin saya. Karena kamu Iya. Ya faktanya kan memang seperti itu. Faktanya gitu. Oke. Seperti itu gitu. Ya coba ada banyak sih ya, tapi tetap dong itu proses kan, proses yang nggak enak gitu loh. Banget. Ya, tapi tetap move on, tetap go on, tetap menjaga kasih mula-mula itu. Tetap. Kenapa? Tetap keep the fire. Kalau maksudnya goyang secara pikiran gitu, pernah sih. Gitu. Iya. Karena saya ditakut-takutin gini. Kamu lihatlah, kamu sudah berpindah katakan gitu. Yeah. Yang lama nggak akan tinggal diam. Oh. Dia akan nguber-nguber kamu akan dihajar habis gitu. Dan kamu lihat hidup kamu nanti akan semakin menderita melarat. Kamu akan jadi gelandangan, duduk di pinggir jalan sebagai pengemis. Dia bilang gitu. Itu kan kalau gitu kan kita takut kan. Iya, pastilah. Itu. Tapi itu pemikiran saya, itu yang saya pikirkan di sebelah sini. Tapi yang saya pikirkan di sebelah sini, kalau saya balik, saya akan semakin menyesal daripada hari ini. Oke. Saya akan kehilangan segala-galanya. Iya. Saya akan kehilangan segala-galanya. Iya. Karena udah ngalamin perjumpaan yang sangat dahsyat itu. Saya rugi besar, saya bilang gitu. Iya. Karena sementara saya kalau sama Yesus ini saya ngerasa bukan cuma hanya damai sejahtera sukacita, tapi saya merasakan ada pegangan, ada satu jaminan gitu, yang saya nggak bisa dapat di tempat lain. Iya. Gitu. Pernah kecewa nggak sama Tuhan? Pernah. Kenapa? Pernah. Ya itu pola pikir sih sebenarnya, pola pikir yang lama. Misalnya, kenapa sih kok aku berdoa nggak dikabulin gitu? Oke. Kan gitu. Iya. Sampai saya pernah ngomong sama orang ini, kan kita anaknya Tuhan, mungkin aku kebagian anak tiri kali ya. Saya sempat ngomong gitu. Iya. Tapi itu kan karena saya karena gue kenalnya udah telat, gue anak tiri gitu ya. Iya, kok kayaknya Tuhan pilih kasih gitu kan. Pernah. Itu pernah. Okay. Cuman itu kan karena pengetahuan kita akan Kristus itu masih minim. Yes. Gitu. Ya, dan itu normal. Ya. Makin kesini pertumbuhan yang signifikan, kemudian merasa bahwa hidup gue udah tidak akan pernah kembali ke jalan yang lama, dan kemudian makin berapi-api buat Tuhan. Yang mendorong tuh apa sih? Yang selalu berpikir pada itu ya, kekosongan yang dulu itu ya. Iya. Jadi perjumpaan itu benar-benar mengisi sesuatu yang tidak ada tadinya. Iya. Saya pikir gini, Tuhan tuh kan sebenarnya tidak menuntut apa-apa, apalagi secara materi kepada kita. Dia cuma dia mau hati kita doang. That's true, that's very true. Ya, kan? Exactly, betul. Dan saya sudah ambil satu komitmen, apapun yang terjadi dalam hidup saya,
aku hidup untuk Tuhan. That's amazing. Saya akan melayani Dia. That's amazing. Itu. Ya. Saya udah Jadi komitmen. di titik ini apa yang dilakukan sama Santi ini, dilakukan untuk Tuhan nih apa saat ini? Untuk mungkin pelayanan atau apa gitu? Apa yang dilakukan saat ini? Pelayanannya kebetulan waktu itu sempet sih diajak sama Sis Valen kesaksian juga di salah satu radio. Oke. Terus di salah satu gereja juga selain mereka minta saya bersaksi, mereka minta saya jadi singer. Oke. Jadi ini bentuk pelayanannya untuk kasih tahu sama orang-orang bahwa inilah kasih Tuhan yang saya rasakan dalam hidup saya gitu ya. Itu sebagai mereka juga minta untuk pendoa syafaat. Wow, itu salah satu panggilan juga ternyata ya. Gak banyak orang loh dipanggil untuk berdoa syafaat. Saya juga bingung gitu. Kadang-kadang saya mikir gini, itu sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Saya nggak pernah mikirkan, apalagi, aku jadi singer, nyanyi aja aku dulu nggak bisa gitu. Iya. Tapi emang dirubah semua sama Tuhan. Doain gue ya. Doain gue jangan lupa. Pasti. Apalagi sama India lu doain. Wah ini keren banget nih, luar biasa ya. Jadi kesimpulannya gini, yang dirasakan saat itu ada sebuah damai sama sukacita yang nggak pernah dirasakan sebelumnya, ya kan? Iya. Nah, sahabat kopi, gini, di dalam hidup ini ya ada rasa tenang sama rasa senang, ya. Tenang sama senang itu letaknya di dalam emosi manusia. Itu bisa hilang kapan saja. Bisa hilang kapan saja. Ada kondisi gak enak, hilang kapan saja. Tapi damai sejahtera sama sukacita hanya Tuhan yang bisa kasih. Yes. Dan itu yang dirasakan sama Sister Santi. Jadi ketika damai sejahtera sama sukacita dirasakan atau diterima di dalam rohnya dia, itu gak bisa dicuri sama iblis. Di dalam kondisi apapun juga. Itu yang mengisi sebuah kekosongan hidup yang tidak ada siapapun yang bisa isi. Kecuali kerajaan sorga. Yeah. Dan itu yang dialamin. Sampai dia nagih mau balik gereja, mau sampai dibaptis, sampai beli Alkitab, sampai akhirnya merenungi dan kemudian menghidupinya. Ya. Harapan untuk kedepannya apa? Saya cuma mau melayani Tuhan. Mau melayani Tuhan. Memberi hidup saya untuk Tuhan. Pesan-pesan bagi orang-orang yang hidupnya kosong. Cari Kira-kira Tuhan. apa? Cari Tuhan. Ya. Amin. Cari Tuhan. That's a Semua ada di simple- Tuhan. Wow, that's a simple answer. Tapi tajam banget dan ngejelep banget tuh, jelep gitu. Cari Tuhan. Yeah. Hidupnya kosong, cari Tuhan. Iya. Cuma ada di Dia. Exactly. Yeah, I believe that. Santi, thank you banget. You're welcome. Udah datang ke sini. Yes. Udah memberkati aku juga. Amin. Ya. Makasih. Dan aku senang banget ketemu sama teman baru. Nih Santi teman baru nih. Ya, sesama orang India ya. Hopefully nanti satu hari bisa main-main ke rumah ketemu sama nyokap gua. Boleh. Dimasakin masakan India ya. Amin. Asik. Dan keep the fire. Yes. Ya, dan jaga terus kehidupan, jaga hati terus, Iya. dan terus layani Tuhan. Amin. Ya. Thank you. Sahabat kopi, ingat bahwa perjumpaan dengan Tuhan akan mengubahkan hidup. Kalau hidup kosong, kata Bu Santi, cari Tuhan. Cuman itu jawabannya, ya. Supaya hidup kita dipenuhi dengan damai, dengan sukacita, hikmat, pengharapan di dalam Tuhan. Sekian dari saya. Jangan lupa follow, subscribe YouTube, IG, TikTok, Billy's Coffee Table, like dan share juga. Dan sampai next time, God bless you. Thank you Santi. Kita seruput dulu kopinya. Oke. Ya.